Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syarial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Setelah berapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Sampailah usia Ananda Baginda 7 tahun. Dititahkanlah mereka untuk mengaji kepada Mualim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititahkan pula mengaji kitab usul, fikih hingga saraf tafsir. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, Siapa yang dapat mencari bulu perindu seperti yang dipegangnya, maka ialah yang patut menjadi raja dalam negeri ini. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang suatu apapun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mangligai. Ia naik ke atas mangligai itu dan melihat sebuah gendang. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluar. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang dengan sebuah cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tak kala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Akhirnya Raja Kabir membuat sayembara bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya. Setelah berapa lamanya, Putri Kemalasari pun sakit mata. Para peramal mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Indra Bangsawan pun pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya. Datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra Bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan bahannya untuk diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyisingkan kainnya untuk diselit Indra Bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi Tabib berkata bahwa itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra Bangsawan mendapatkan susu harimau dari raksasa dan menunjukkannya kepada raja. Tabib berkata
Itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa, raksasa laki-laki, apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Baginda sudah kehilangan daya upaya. Tibalah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang mendapatkan jubah Buraksa akan menjadi suami putri. Untuk itu, nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minum Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil putri, putri menyuguhkan makanan, buah-buahan, dan minuman kepada Buraksa. Tergoda sajian yang lezat itu, tanpa pikir panjang Buraksa menghabiskan semua, lalu meneguk habis air minum dalam gentong. Tak lama kemudian, Buraksa tertidur. Indra bangsawan segera membawa lari putri dan mengambil jubah Buraksa. Buraksa terbangun. Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dan lam air minumnya. Kemudian 9 anak raja datang melihat Buraksa tak berdaya. Mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan putri dan jubah Buraksa. Hatta, raja mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan putri. Saat itu, 9 anak raja datang. Melihat pengumuman itu, akhirnya mereka ikut memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai saat ini niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya.